Namaku Ratih, seorang wanita berusia 33 tahun yang selama ini dikenal banyak orang memiliki kehidupan yang nyaris sempurna. Setidaknya, begitu yang terlihat dari luar. Aku menikah dengan seorang pria bernama Bayu, lelaki yang dulu datang kepadaku dalam keadaan hidup yang pas-pasan, bahkan bisa dibilang miskin. Dia hanyalah anak pegawai rendahan di sebuah kelurahan, sementara aku berasal dari keluarga pengusaha yang cukup terpandang. Pertemuan kami dulu sangat sederhana, di acara ulang tahun seorang teman. Bayu datang hanya mengenakan kemeja lusuh, celana kain yang sudah mulai pudar warnanya. Namun yang membuatku jatuh hati adalah sikapnya yang sopan, tutur katanya yang lembut, dan cara dia memandangku dengan penuh penghargaan. Tidak ada yang dibuat-buat. Dia memperlakukanku seperti wanita paling berharga di dunia. Tak butuh waktu lama, kami memutuskan untuk menikah meskipun orang tuaku sempat keberatan. Mereka khawatir Bayu hanya memanfaatkan hartaku. Namun aku bersikeras. Aku selalu percaya cinta kami tulus. Setelah menikah, Bayu ikut bekerja di perusahaan keluargaku. Awalnya dia hanya menjadi staf biasa, tapi karena kerja keras dan loyalitasnya, aku perlahan mengangkatnya naik. Hingga beberapa tahun kemudian, dia berhasil duduk sebagai general manager di salah satu cabang perusahaan properti milikku. Kehidupan kami kian terlihat sempurna ketika aku melahirkan seorang putra tampan, Arga. Lengkap sudah rumah tanggaku. Pagi hari Bayu selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja, memeluk Arga erat-erat, bahkan sering menggendongnya sambil berputar-putar sampai anak kami itu tertawa kegirangan. Setiap akhir pekan, kami menyempatkan diri makan bersama di luar atau berlibur ke villa. Aku merasa sangat bersyukur karena doa-doaku dulu seperti dikabulkan Tuhan. Di mata masyarakat sekitar, aku adalah wanita paling beruntung. Memiliki suami yang dari nol bersama-sama dibantu hingga berhasil, punya anak lucu, rumah mewah, mobil bagus, dan usaha yang terus berkembang. Bahkan di acara keluarga besar, banyak sepupuku yang terang-terangan iri padaku. Enak ya, kamu Ratih. Suami ganteng, romantis, sukses pula. Kamu pasti hidupnya nggak pernah stres, kata mereka. Aku hanya tertawa sambil mengelus dada. Siapa sangka, jauh di lubuk hati kadang aku pun merasa cemas. Kecemasan itu sebenarnya muncul sejak beberapa bulan terakhir. Entah mengapa Bayu terlihat makin sibuk. Dia sering pulang larut malam, bahkan ada hari-hari tertentu dia bilang harus dinas keluar kota. Aku masih ingat pertama kali dia bilang begitu, aku hanya mengangguk dan berpesan agar hati-hati di jalan. Kupikir wajar, karena proyek kami memang makin banyak. Namun setelah berjalan hampir setengah tahun, intensitasnya makin sering. Dalam 1 bulan, bisa 3-4 kali dia harus keluar kota dengan alasan meninjau proyek. Anehnya, setiap Bayu pulang dinas, wajahnya malah tampak lebih berseri. Seharusnya orang yang capek bepergian jauh tampak letih. Tapi dia malah seperti habis menghabiskan waktu menyenangkan. Aku mulai menaruh curiga, tapi selalu kutepis. Aku tidak mau menjadi istri yang overthinking. Bukankah Bayu selama ini selalu menunjukkan betapa dia mencintaiku? Lagi pula, rasa percaya adalah fondasi rumah tangga. Hingga pada suatu hari, kecurigaanku kembali muncul karena masalah uang. Seperti biasa, aku mengatur keuangan rumah tangga dan kantor. Meskipun sudah punya bendahara, tapi aku tetap mengawasi secara langsung. Aku terbiasa mengecek rekening untuk memastikan semua stabil. Namun minggu lalu, saat memeriksa mutasi rekening kami, aku terkejut karena ada penarikan tunai dalam jumlah cukup besar, puluhan juta, yang dilakukan Bayu. Padahal untuk keperluan proyek kantor, biasanya ada dana operasional sendiri. Aku menanyakan hal ini dengan nada bercanda saat kami makan malam. Mas, kok kemarin narik uang lumayan banyak ya? Untuk apa memangnya? Tanyaku sambil menyendok sup. Bayu mengunyah pelan, lalu menghela napas. Itu, kemarin aku harus bayar vendor langsung di lapangan. Soalnya vendor yang ini maunya cash, nggak mau transfer. Biar cepat, aku pakai rekening kita dulu, nanti diganti sama kas proyek. Begitu ya? Aku berusaha tersenyum. Meski rasanya ada yang janggal, aku tak ingin terlalu menekannya. Dalam hati aku mengingatkan diri sendiri untuk tetap memberi ruang pada suami. Malamnya, aku menatap Bayu yang sedang tertidur di sebelahku. Wajahnya terlihat begitu damai. Aku menyentuh pipinya perlahan,
menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Apakah aku terlalu menaruh curiga pada lelaki yang sudah kubantu dari nol ini? Bukankah dia berhak memakai uang kami, selama itu masih untuk urusan baik? Aku memeluknya erat. Bayu menggeliat, lalu merangkulku balik tanpa terbangun. Kehangatan tubuhnya membuatku sedikit tenang. Setidaknya untuk malam itu, aku mencoba meninabobokan semua prasangka buruk. Hari-hari berikutnya berjalan nyaris normal. Aku tetap mengurus perusahaan, mengantar jemput Arga sekolah kalau kebetulan tidak sibuk, dan memastikan semua kebutuhan rumah terpenuhi. Bayu juga masih menunjukkan perhatian seperti biasa. Bahkan suatu pagi dia datang dari belakangku saat aku sedang menyiapkan sarapan, memeluk erat, dan membisikkan kalimat mesra. Aku bersyukur banget punya kamu, Ratih. Terima kasih sudah jadi istri terbaik buat aku, katanya sambil mencium tengkuku. Kalimat sederhana itu seperti oase di gurun keraguan. Aku membalas pelukannya, menahan isak bahagia. Ya ampun mas, ngomong apa sih pagi-pagi begini, ucapku menahan malu, tapi dalam hati sangat terharu. Namun entah mengapa, rasa curiga itu tetap tidak sepenuhnya hilang. Ada semacam bisikan halus yang terus menari di telingaku, memintaku waspada. Dan aku bahkan tidak tahu bahwa sesungguhnya badai besar sedang menanti di depan sana. Bahwa semua kemesraan ini, semua kesempurnaan yang selama ini kubanggakan, ternyata hanya ilusi yang kapan saja bisa runtuh. Suatu sore, aku duduk di ruang kerja rumah sambil menyelesaikan laporan bulanan perusahaan. Arga berlari-lari di ruang tengah sambil bermain mobil-mobilan. Tiba-tiba dia menghampiriku dan memeluk pahaku. Bu, besok kita jalan-jalan yuk, ke taman kota. Katanya di sana sekarang ada banyak balon, sama badut-badut lucu, pintanya sambil menatapku dengan mata berbinar. Aku mengusap kepalanya lembut. Wah, iya ya, udah lama kita nggak main ke taman kota. Ya udah, besok Bunda ajak Arga ya. Dia langsung bersorak gembira. Melihat wajah anakku yang polos, semua beban pikiranku seketika luruh. Bagaimanapun, demi Arga aku harus tetap kuat. Demi masa depannya, aku harus menjaga rumah tangga ini utuh, jika memang masih utuh. Sore itu, aku berdiri di balkon rumah, memandang langit jingga yang mulai meredup. Dari kejauhan kulihat mobil Bayu memasuki garasi. Aku menyambutnya dengan senyum yang kutata seindah mungkin. Tak kusangka, beberapa hari kemudian semua senyumku akan hancur lebur. Keesokan harinya, seperti janjiku pada Arga, kami pergi ke taman kota. Kebetulan Bayu bilang harus ada rapat mendadak dengan klien, jadi hanya aku dan Arga yang pergi. Hari itu ramai sekali, banyak keluarga dengan anak-anak bermain. Ada yang naik sepeda, ada yang berlarian mengejar gelembung sabun, ada pula yang duduk-duduk santai makan es krim. Arga menarik tanganku, mengajakku mendekati badut yang sedang membentuk balon panjang menjadi aneka binatang. Tawa Arga pecah saat badut itu membuat balon mirip pedang lalu memberikannya pada Arga. Aku ikut tertawa melihat anakku bahagia. Dalam hati aku berkata, betapa sempurnanya hidup ini. Ya Tuhan, semoga keluarga kecilku selalu seperti ini. Tanpa kusadari, doa itu sebentar lagi akan menjadi doa yang paling pedih yang pernah terucap. Hari itu, matahari tidak terlalu terik. Angin sore bertiup lembut di sela pepohonan rindang taman kota. Suasana begitu ramai, namun menenangkan. Tawa anak-anak bersahutan, suara musik dari pengeras yang dibawa pedagang balon dan mainan menambah semarak. Aku menggenggam tangan Arga erat sambil berjalan menyusuri jalur setapak yang dihiasi lampion warna-warni. Sesekali Arga menarikku untuk melihat orang yang melukis wajah anak-anak. Wajah polosnya begitu bahagia. Aku tidak kuasa menolak saat ia meminta wajahnya dihias gambar harimau kecil. Melihat pipinya dihiasi garis-garis loreng dan hidungnya dicat hitam, aku terkekeh geli. Setelah puas berkeliling, aku mengajaknya duduk di bangku taman. Kuambil sebotol air mineral dari tas, membantu Arga minum agar tidak dehidrasi. Sementara ia menyeruput air, mataku menatap ke sekeliling. Di kejauhan, tampak seorang pria mengenakan kaos polo biru tua sedang berdiri di dekat penjual es krim. Wajahnya tampak familiar. Aku menyipitkan mata, mencoba memastikan. Jangan-jangan, gumamku pelan. Dan benar saja. Ketika pria itu menoleh ke arahku meski sekilas, jantungku serasa berhenti.
Itu Bayu, suamiku. Aku sempat merasa senang, berpikir mungkin dia ingin memberi kejutan dengan menyusul kami ke taman. Aku bangkit, hendak melambaikan tangan memanggilnya. Namun langkahku terhenti begitu saja. Ada seorang bocah perempuan berlari kecil menghampiri Bayu sambil berteriak ceria. Ayah! Ayah! Bayu langsung menunduk, membuka kedua lengannya lebar-lebar dan mengangkat anak perempuan itu tinggi-tinggi. Wajahnya penuh tawa, mata berbinar, tatapan yang sama persis seperti saat ia bermain dengan Arga di rumah. Aku merasa dada ini seperti diremas kuat-kuat. Belum habis keterkejutanku, muncul seorang wanita muda dari belakang, menenteng tas belanjaan. Wajahnya manis, pakaiannya sederhana tapi tampak modis. Rambut panjangnya dibiarkan terurai. Dia berjalan santai ke arah Bayu, lalu dengan alami menggandeng lengannya sambil tertawa. Bayu pun membalas, bahkan sempat mengecup kening wanita itu. Aku berdiri mematung. Sekujur tubuhku terasa dingin. Dunia seperti runtuh. Arga yang melihatku hanya diam, menatap bingung. Bunda kenapa? Kok diam aja? Itu siapa, Bun? Tanyanya polos. Aku menoleh cepat, berusaha menghapus air mata yang menetes. Ah, enggak apa-apa sayang, ayo kita duduk lagi ya, kataku dengan suara bergetar. Tapi hatiku sudah tak karuan. Aku menoleh lagi ke arah mereka. Bayu tampak begitu bahagia bersama anak kecil itu, anak yang jelas-jelas memanggilnya ayah. Wanita yang menggandengnya tampak santai, sama sekali tak merasa bersalah. Mereka seperti keluarga kecil sempurna. Aku mencoba menata napas. Jangan sampai Arga menyadari kekacauan hatiku. Namun pikiranku kalut. Siapa anak itu? Berapa usianya? 5 tahun? 4? Itu artinya Bayu sudah mengkhianatiku sejak bertahun-tahun lalu. Saat aku sibuk mengurus Arga, mengurus kantor, mengurus semua urusan rumah tangga, ternyata dia diam-diam membangun keluarga lain. Tak tahan, aku memutuskan mengajak Arga pulang lebih cepat. Di sepanjang perjalanan menuju parkiran, rasanya kakiku gemetar. Arga duduk tenang di kursi belakang, memeluk boneka hadiah dari badut taman. Sementara tanganku mencengkeram setir erat-erat, mencoba menahan diri agar tidak menangis histeris. Dalam hati, aku berusaha keras mencari penjelasan waras. Mungkin itu anak temannya. Mungkin dia memang sedang menemani orang lain. Tidak mungkin Bayu sekejam itu padaku. Namun potongan-potongan kenyataan mulai menyambung. Penarikan uang misterius, seringnya dia dinas keluar kota, perubahan wajahnya yang makin berseri sepulang, dinas, semua terasa semakin jelas. Aku hanya tak mau melihat kebenaran. Sesampai di rumah, aku langsung memanggil Mbak Sumi, asisten rumah tangga kami. Kalau Mas Bayu keluar kota, biasanya bilangnya kemana aja? Tanyaku mencoba santai. Mbak Sumi tampak kikuk. Biasanya sih katanya ke Surabaya atau Semarang, Bu. Tapi kadang saya lihat koper Mas Bayu dibawa sama sopir ke arah Bandung. Saya kurang tahu Bu, takut salah ngomong. Aku menarik napas panjang. Rasa sakit itu semakin nyata. Bayu bahkan sampai membohongi sopir pribadi agar tak ketahuan kemana sebenarnya dia pergi. Malam itu, setelah menidurkan Arga, aku duduk di ruang kerja sendirian. Kupandangi layar laptop di depanku, membuka histori transaksi rekening, menandai setiap penarikan tunai yang jumlahnya tidak wajar. Hatiku makin miris. Dari situ terlihat jelas, hampir setiap 2 minggu sekali ada penarikan besar. Lalu aku membuka email kantor, mencari bukti laporan kunjungan proyek. Banyak yang hanya file scan tanpa dokumentasi foto. Beberapa bahkan terlihat seperti laporan tempelan. Aku merasakan dadaku sesak. Air mata mengalir pelan membasahi pipiku. Betapa bodohnya aku. Selama ini aku percaya penuh pada suamiku. Lelaki yang dulu kuangkat derajatnya, kubantu dari tidak punya apa-apa menjadi orang terpandang. Kini dia tega membohongiku, menancapkan duri pengkhianatan paling dalam. Aku tertunduk lama sekali, menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Ingatanku melayang ke masa-masa awal pernikahan. Saat kami masih tinggal di rumah kontrakan sempit, makan hanya lauk telur dadar. Saat aku yang membayari semua cicilan motor pertamanya. Saat dia menangis di pelukanku karena tak punya uang bayar rumah sakit ibunya. Semua itu kulakukan dengan ikhlas, dengan cinta yang tulus.
Dan balasan darinya adalah ini. Keesokan harinya, aku sengaja tidak ke kantor. Aku bilang pada sekretarisku akan WFH karena ada urusan keluarga. Sepanjang hari aku memutar otak. Ini bukan hanya soal emosi. Ini juga soal harga diriku, masa depan Arga, dan martabat keluargaku. Aku memutuskan untuk mulai mengumpulkan bukti lebih kuat. Aku menelepon seorang kenalan, seorang penyelidik swasta yang dulu pernah kukontrak untuk memeriksa laporan supplier nakal. Kali ini, kuberikan tugas jauh lebih pribadi. Pak Joko, saya mau Anda selidiki suami saya. Saya curiga dia punya keluarga lain. Cari semua data, alamat, foto, video kalau bisa. Dan tolong, ini sangat rahasia, pintaku. Pak Joko hanya mengangguk serius. Baik Bu Ratih. Dalam 2 minggu saya akan beri laporan lengkap. 2 minggu terasa sangat lama. Setiap malam aku memeluk Arga erat-erat, mencium keningnya sambil berdoa. Setiap Bayu pulang kerja, aku tetap melayaninya seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya saja tatapan mataku mulai hambar. Bayu tidak sadar. Dia terlalu sibuk dengan ponselnya, atau mungkin sibuk berbohong pada 2 istrinya. Akhirnya hari yang kutunggu tiba. Pak Joko datang ke rumah membawa map tebal dan flash disk. Dengan tangan gemetar aku membuka laporan itu. Ada foto-foto Bayu sedang makan bersama wanita yang kulihat di taman kota. Ada juga foto dia menjemput anak kecil itu dari sekolah. Bahkan ada bon bukti pembayaran kontrakan rumah mewah atas nama wanita itu, rumah yang ternyata selama ini dibayar dari rekeningku sendiri. Tangisku pecah. Ya Allah, Mas Bayu tega sekali kamu, gumamku lirih. Pak Joko menatapku dengan prihatin. Maaf Bu Ratih, saya harus profesional. Di sini juga ada rekaman suara saat mereka mengobrol, menyebutkan bahwa Mas Bayu akan mengajukan tambahan uang lagi katanya untuk biaya sekolah Lala. Saya rasa itu nama anak mereka. Aku mengangguk lemah. Terima kasih Pak Joko. Ini sangat membantu. Sisanya biar saya yang urus. Setelah penyelidik pergi, aku terduduk lama di sofa, menatap sekeliling rumah mewah yang dibangun dari uangku. Rumah ini dulu jadi saksi betapa bangganya aku saat pertama kali kuserahkan kunci kepada Bayu. Betapa bahagianya dia memamerkan rumah ini ke keluarganya, padahal semua atas namaku. Kini aku merasa muak. Semua ini seperti panggung sandiwara belaka. Malamnya, saat Bayu pulang, aku sudah menunggunya di ruang makan. Ia tampak kaget melihat wajahku yang tak lagi bisa tersenyum. Kamu kenapa, Ratih? Sakit? Kok pucat? Tanyanya sok perhatian. Aku menggeleng pelan. Aku cuma mau tanya satu hal, Mas. Jawab dengan jujur. Siapa wanita yang kemarin kamu ajak jalan-jalan di taman kota? Dan siapa anak kecil yang memanggilmu, Ayah, itu? Wajah Bayu seketika pucat pasi. Tangannya gemetar. Loh, itu, siapa bilang aku ke taman kota? Aku kan bilang lagi rapat di luar kota. Aku menarik napas panjang, lalu menggeser laptop ke arahnya. Di layar sudah kubuka folder penuh foto dan video hasil penyelidikan Pak Joko. Bayu menatap layar itu, wajahnya semakin kacau. Kamu nggak bisa bohong lagi, Mas. Jawab aku. Siapa mereka? Suaraku meninggi, mataku berair. Bayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang. Itu istri keduaku, Ratih. Kami nikah siri 4 tahun lalu. Anak itu namanya Lala, anakku juga, katanya dengan suara parau. Dek. Hatiku seperti diremuk ribuan pecahan kaca. Aku merasa mual, hampir muntah. Semua dugaan terburukku ternyata benar. Suamiku, lelaki yang kucintai sepenuh jiwa, bukan hanya berselingkuh, tapi sudah punya keluarga lain. Dan selama ini dia membiayai hidup mereka dari uangku. Aku menutup mulut menahan isak. Arga yang sedari tadi bermain di ruang TV tiba-tiba masuk. Bunda? Bunda kenapa? Kok nangis? Aku cepat-cepat mengusap air mataku, menoleh ke arah anakku tercinta. Enggak apa-apa sayang. Bunda cuma lagi sedih sedikit. Dalam hati aku bertekad. Ini baru permulaan. Setelah pengakuan ini, Bayu akan merasakan sendiri akibat dari semua pengkhianatan yang telah dilakukannya padaku. Malam itu,
Setelah pengakuan Bayu, suasana rumah berubah dingin. Hening. Bahkan dentingan jam dinding terdengar begitu keras di telingaku. Bayu menunduk dalam, sesekali menyeka keringat di dahinya meski ruangan ber-AC. Aku sendiri berusaha menahan air mata, menatapnya dengan tatapan penuh kecewa. 4 tahun, Mas, 4 tahun kamu menipu aku. Suaraku serak, hampir tak keluar. Kamu bilang dinas luar kota, ternyata cuma alasan untuk menemui perempuan itu dan anakmu. Bayu menutup wajahnya dengan telapak tangan, tak sanggup menatapku. Aku minta maaf, Ratih. Demi Allah aku masih sayang kamu, aku juga sayang Arga, aku nggak niat nyakitin kamu. Aku tertawa miris. Nggak niat nyakitin? Mas, kamu pikir ini apa? Kamu biayai istri kedua dan anakmu pakai uang siapa? Uangku, uang yang seharusnya buat masa depan Arga. Kamu tega sekali. Bayu terduduk lemas. Dia membuka mulut hendak menjelaskan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Dia hanya menatapku dengan mata merah. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi. Kepala terasa berat akibat semalaman tak tidur. Bayu tertidur di sofa ruang keluarga. Aku biarkan saja. Pagi ini aku harus tetap mengantar Arga sekolah, pura-pura semuanya baik-baik saja. Aku tak ingin anakku menjadi korban emosiku. Di dalam mobil, Arga menatapku lewat kaca spion. Bunda kenapa sedih terus? Gara-gara kemarin lihat ayah sama tante itu ya? Arga lihat kok, waktu di taman. Dadaku langsung sesak. Kupaksa tersenyum. Kamu hebat ya, nak, bisa ngerti. Tapi kamu jangan pikir aneh-aneh. Bunda cuma lagi banyak pikiran kerjaan. Arga mengangguk polos. Tuhan, betapa aku ingin melindunginya dari semua kebusukan ini. Sepulang dari mengantar Arga, aku duduk di meja makan menatap secarik kertas di tangan. Itu adalah daftar poin yang kususun semalam, semua kebohongan Bayu, semua pengeluaran untuk keluarga gelapnya, dan rencana apa yang akan kulakukan selanjutnya. Bayu akhirnya terbangun. Dia berjalan pelan ke arahku, wajahnya penuh rasa takut. Ratih, maafin aku. Aku janji aku akan putus sama Sari. Aku hilaf. Awalnya kasihan dia, Ratih. Dia tuh teman SMA aku yang ketemu lagi pas aku ke Bandung. Dia bilang ditinggal tunangannya, hidup susah. Aku bantu dia, terus, ya kebablasan. Maaf banget. Aku menatapnya tajam. Kamu pikir dengan minta maaf semuanya selesai? Mas, kamu sudah mengkhianati janji suci kita. Kamu merusak hidup kita. Bayu mengangguk cepat, wajahnya memelas. Aku janji aku akan tinggalin dia. Aku fokus sama kamu sama Arga. Aku nggak akan kesana lagi. Aku menahan diri untuk tidak melempar gelas ke arahnya. Terlambat, Mas. Kamu kira semua bisa semudah itu? Kamu kira aku bisa pura-pura lupa? Kamu udah 2 kali lipat membohongi aku. Pertama soal perselingkuhanmu, kedua soal uang perusahaan dan uang rumah tangga kita yang kamu pakai buat biaya hidup mereka. Bayu diam, matanya kosong. Dia tahu benar apa yang kuucapkan tak terbantahkan. Hari itu, aku menghubungi adik laki-lakiku, Rangga, yang selama ini menjadi penasihat hukumnya perusahaan. Kutanya apakah memungkinkan memproses perceraian sekaligus pemutusan hubungan kerja Bayu secara sah. Rangga menatapku dengan pandangan prihatin, namun akhirnya mengangguk. Kalau soal bukti, Kak Ratih udah sangat kuat, baik untuk gugatan cerai maupun kalau mau memecat dia dari perusahaan. Soal aset rumah di Bandung yang dia kasih buat perempuan itu juga masih bisa kita tarik karena dia beli pakai uang perusahaan atas nama proyek fiktif. Aku menghela napas panjang. Berat sekali rasanya. Bukan sekadar soal harta. Tapi ini soal harga diriku yang diinjak-injak. Soal pengkhianatan yang tak termaafkan. Rangga lalu menepuk pundakku pelan. Kak Ratih kuat banget. Semua keluarga pasti dukung kakak. Jangan takut. Aku mengangguk lemah. Dalam hati berjanji untuk menuntaskan semuanya secepat mungkin. Malamnya, aku memanggil Bayu ke ruang makan. Kali ini aku meminta orang tuaku, Rangga, dan mertuaku datang. Semua duduk mengelilingi meja makan panjang, suasana tegang. Bayu terlihat gelisah, tangannya tak henti mengusap paha.
Arga kutitipkan di lantai atas bersama Mbak Sumi agar tak melihat semua ini. Aku membuka percakapan dengan suara tegas. Mas Bayu, sekarang di depan keluarga besar kita, aku ingin kamu jelaskan semua. Tentang istri keduamu, tentang anakmu yang lain, dan semua uang yang kamu pakai tanpa izin. Biar mereka semua dengar. Bayu menunduk dalam. Wajah mertuaku, orang tua Bayu, tampak pucat. Sementara orang tuaku hanya menatap dingin. Aku memang punya istri siri, namanya Sari. Kami nikah 4 tahun lalu. Lala itu anakku dari dia. Aku salah besar. Semua uang yang selama ini aku bilang buat proyek, sebagian aku pakai buat biaya mereka. Ibuku menahan isak. Sementara mertuaku langsung menutupi wajah dengan kedua tangan, menangis pelan. Rangga memandang Bayu dengan tatapan seolah ingin meninju. Aku menegakkan punggung, tak ingin tampak lemah. Mas, aku sudah dengar semua pengakuanmu. Mulai malam ini, kamu bukan lagi suami dan bukan lagi bagian dari hidupku. Aku akan urus surat cerai secepatnya. Dan soal pekerjaanmu, mulai besok kamu juga resmi aku berhentikan dari perusahaan. Bayu sontak menatapku panik. Ratih, jangan cerai. Aku janji aku berubah. Aku butuh pekerjaan ini. Tolong, demi Arga. Aku menggeleng. Air mataku menetes, tapi kuusap cepat. Jangan bawa-bawa Arga. Justru demi Arga aku harus melakukan ini. Aku tidak mau dia besar nanti tahu ayahnya pengkhianat dan ibunya hanya diam menerima. Aku ingin dia bangga punya ibu yang tegas mempertahankan harga diri. Orang tua Bayu mendekat padaku. Ibu mertuaku menggenggam tanganku erat. Ratih, ibu minta maaf atas kelakuan Bayu. Kami malu sekali. Tapi apapun keputusanmu, ibu hormati. Aku memeluknya sebentar. Terima kasih, Bu. Ini sama sekali bukan salah ibu. Sementara itu Bayu terduduk di kursinya, menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang, menahan tangis. Tapi anehnya, aku tak lagi merasakan simpati. Hanya kosong. Beberapa hari kemudian, kurus semua administrasi perceraian dengan Rangga. Surat pemecatan Bayu juga resmi kutandatangani. Rumah mewah yang selama ini ditinggali Sari pun akhirnya bisa kutarik kembali, karena seluruh biaya pembangunannya bersumber dari proyek fiktif atas nama perusahaan. Aku mengirim orang untuk menjemput mereka, memberikan waktu 3 hari mengosongkan rumah. Sari sempat menghubungiku dengan nada memelas, memohon agar tak mengusirnya. Bu Ratih, tolong saya dan Lala mau tinggal di situ aja. Kami nggak punya tempat lain. Kami nggak salah, kami cuma perempuan lemah. Aku menutup mata sejenak, menahan amarah. Lalu ku jawab datar, kamu sadar nggak selama ini kamu hidup dari uang yang Mas Bayu ambil diam-diam dariku? Kamu sadar nggak rumah itu dibangun dari uangku? Sekarang rasakan balasannya. Malam terakhir sebelum Bayu resmi keluar dari rumah kami, dia datang menemuiku. Raut wajahnya hancur, matanya sembab. Ratih, boleh aku peluk kamu sekali aja? Katanya pelan. Aku memandangnya lama. Lelaki yang dulu begitu kubanggakan, yang kutemani dari titik nol, yang kucintai sepenuh hati, kini hanya tampak seperti orang asing yang tak layak mendapat simpati. Aku minta maaf, Ratih. Kalau suatu hari nanti kamu mau maafin aku akan sangat bersyukur. Kalau enggak, aku juga ngerti, katanya dengan suara bergetar. Aku menelan ludah, menahan semua rasa. Pergilah, Mas. Jangan pernah balik lagi. Hidup kita sudah cukup hancur. Aku harus membangun lagi semuanya dari awal, tanpa kamu. Dia mengangguk lemah, lalu berjalan meninggalkan rumah. Suara pintu utama tertutup pelan, tapi bunyinya terasa seperti palu godam yang menandai tamatnya satu babak hidupku. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Arga tiba-tiba datang memelukku. Bocah kecil itu menatapku dengan mata yang sama seperti ayahnya, tapi lebih jernih, lebih tulus. Bunda jangan nangis lagi ya. Bunda kan masih punya Arga, katanya sambil membelai pipiku. Aku memeluknya erat. Dalam hati berjanji, apapun yang terjadi, aku akan tetap kuat demi anakku. Bayu boleh mengkhianati cinta kami, tapi aku tak akan biarkan pengkhianatannya merenggut masa depan Arga. Dan sejak malam itu, aku resmi memulai lembaran baru,
lembaran yang akan kulalui dengan kepala tegak, tanpa seorang suami yang selama ini hanya menjadi duri dalam selimutku. Hari-hari setelah kepergian Bayu terasa seperti berjalan dalam kabut. Rumah yang biasanya penuh canda tawa kini sunyi. Tapi anehnya, setelah beberapa minggu berlalu, aku mulai merasakan ruang bernapas yang lebih lega. Tak ada lagi keharusan menunggu Bayu pulang tengah malam dengan berbagai alasan dinas. Tak ada lagi rasa was-was membuka mutasi rekening. Arga, meski sempat beberapa hari murung, perlahan kembali ceria. Dia masih terlalu kecil untuk benar-benar mengerti kerumitan masalah orang dewasa. Yang dia tahu hanya, ayahnya tak lagi tinggal bersama kami. Setiap malam aku memeluknya lebih lama, memastikan dia tetap merasa aman. Pagi itu, aku duduk di meja makan sambil membaca laporan perkembangan proyek terbaru. Rasanya melegakan bisa fokus pada pekerjaanku lagi. Rangga yang kini mengambil alih beberapa tanggung jawab Bayu di kantor sering datang ke rumah membicarakan strategi perusahaan. Perusahaan kakak makin sehat sekarang, cash flow lebih terkontrol. Setelah nggak ada manipulasi proyek fiktif itu, laporan keuangan bersih sekali, kata Rangga. Aku hanya mengangguk pelan. Alhamdulillah. Kadang aku masih nggak nyangka, ternyata selama ini sebagian uang kantor mengalir ke keluarga gelapnya Bayu. Rangga menatapku penuh simpati. Ya sudahlah Kak, yang penting sekarang Kak Rati dan Arga aman. Toh rumah yang dia beli untuk Sari juga sudah kita tarik balik. Aku udah siapkan untuk dijual, nanti dananya masuk lagi ke modal. Aku menarik napas panjang. Terima kasih Rangga, kamu benar-benar penolong hidup kakak. Dia hanya menepuk pundakku pelan. Kita keluarga, Kak? Sore harinya, aku menjemput Arga di sekolah. Dalam perjalanan pulang, Arga tiba-tiba bertanya dengan polosnya, Bunda, nanti kalau Arga ulang tahun, ayah datang nggak? Dadaku langsung sesat. Aku menoleh cepat, mencoba menata nada suaraku. Arga mau ayah datang? Iya, tapi kalau ayah sibuk nggak apa-apa kok, yang penting Bunda ada, katanya pelan. Aku meremas jemarinya lembut. Bunda selalu ada buat Arga. Jangan takut. Dalam hati aku bergolak. Sungguh, meskipun Bayu telah menghancurkan hatiku, dia tetap ayah biologis Arga. Tapi saat ini, aku belum siap membiarkan Bayu muncul lagi dan membuat luka kami menganga. Untuk sementara, biarlah dulu jarak ini ada. Seminggu kemudian, kabar soal Bayu dan Sari mulai berhembus. Beberapa kenalan di kantor lama Bayu mengirim pesan kepadaku, memberitahu bahwa mereka melihat Bayu kini sering mondar-mandir ke kantor lama minta bantuan pinjaman. Tapi semua ditolak. Nama baik Bayu sudah rusak sejak terbongkar manipulasi laporan keuangan perusahaan, meski kami tidak memperkarakan secara pidana demi menjaga nama anak. Ada juga kabar bahwa Sari kini pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kehidupan mereka jatuh drastis. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi pembantu. Sari bahkan kabarnya harus mulai berjualan online untuk membantu menyambung hidup. Jujur saja, ada sedikit rasa lega melihat keadilan berjalan. Bukan karena aku bahagia melihat mereka sengsara, tapi karena ku tahu mereka akhirnya harus menanggung sendiri konsekuensi perbuatan mereka. Suatu pagi, aku sedang berdiri di teras depan rumah, mengawasi Arga bermain sepeda di jalan kompleks. Tiba-tiba sebuah motor butut berhenti tak jauh dari pagar rumah. Dari atas motor itu, Bayu turun, wajahnya lebih kurus, kulitnya agak gelap terbakar matahari. Pakaian yang dikenakannya pun lusuh. Aku hanya diam menatapnya. Bayu menunduk sesaat sebelum berjalan mendekat, menatapku dengan sorot mata penuh rasa bersalah. Ratih, boleh aku bicara sebentar? Suaranya parau. Aku menghela napas panjang, menoleh ke arah Arga. Arga, mainnya jangan jauh-jauh ya sayang. Arga hanya mengangguk, lalu kembali mengayuh sepedanya. Aku melipat tangan di dada. Ada apa? Bayu tampak gelisah, tangannya saling meremas. Aku cuma mau bilang maaf. Sekarang hidupku benar-benar susah. Sari juga mulai sering sakit-sakitan. Lala mau masuk TK, tapi kami nggak punya cukup uang. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Lalu kamu mau apa? Minta uang dariku? Dia cepat-cepat menggeleng. Enggak. Aku cuma mau minta maaf. Sama kamu, sama Arga. Aku tahu semua ini salahku.
Aku nggak pantas lagi dapat bantuan kamu. Betul. Kamu nggak pantas, potongku tegas. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Jangan bawa-bawa kami lagi. Fokuslah pada keluargamu yang satunya. Bayu menunduk dalam. Bahunya bergetar. Untuk sesaat aku merasa iba, tapi rasa sakit hatiku jauh lebih besar. Sudahlah, Mas. Jangan datang ke sini lagi. Biar semua luka ini pelan-pelan sembuh, kataku kemudian. Bayu mengangguk, menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu kembali berjalan ke motornya dan pergi. Setelah dia hilang di tikungan, aku menyandarkan diri ke pagar. Rasa lega bercampur perih menguasai dada. Setidaknya, kini jalanku untuk membangun kembali hidupku bersama Arga lebih lapang, tanpa bayangan masa lalu yang terus mengusik. Tak lama setelah itu, aku semakin sibuk mengurus perusahaan. Rangga banyak membantuku membereskan aset-aset yang dulu hampir saja dimanipulasi Bayu. Aku juga mulai membuka cabang bisnis kuliner kecil-kecilan untuk menyalurkan hobiku memasak. Kesibukan itu secara ajaib mengobati luka batin. Arga pun tampak lebih ceria. Setiap sore dia sering mengajak Mbak Sumi bermain bola di halaman. Sesekali aku ikut menendang bola kecilnya, meski lebih sering berakhir tertawa karena tak sengaja menendang ke arah pot bunga. Pada suatu sore, aku dan Arga duduk di ayunan taman rumah. Arga menyandarkan kepalanya di bahuku. Arga senang sekarang. Bunda sering main sama Arga. Kita nggak sering nunggu-nunggu ayah lagi, katanya polos. Hatiku perih mendengar kalimat sederhana itu. Kutatap wajahnya, lalu kucium keningnya lembut. Iya sayang. Bunda janji akan selalu ada buat Arga. Kalau nanti Arga besar, Arga mau jagain Bunda. Nggak mau Bunda sedih lagi. Air mataku langsung menetes. Kuhapus cepat sebelum dia melihat. Anak sekecil ini sudah bisa bicara begitu dewasa. Bunda yakin, Arga pasti jadi anak hebat, bisikku. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari teman yang kebetulan tinggal dekat kontrakan Sari. Ternyata kehidupan mereka makin sulit. Sari jatuh sakit, kabarnya TBC, sedangkan Bayu harus bekerja serabutan menjadi sopir lepas. Lala pun sering terlihat bermain di halaman kecil dengan pakaian lusuh. Saat pertama mendengar itu, hatiku masih sedikit tercekat. Namun aku cepat mengingat semua luka yang pernah mereka beri padaku. Kalau aku menolong sekarang, sama saja membiarkan Bayu lagi-lagi bergantung padaku. Aku hanya mengirimkan sedikit uang lewat Rangga untuk memastikan anak itu tak kelaparan. Bukan untuk Bayu atau Sari, tapi demi anak kecil tak berdosa. Setelah itu aku benar-benar memutus semua komunikasi. Suatu malam, saat berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit kamar yang dulu sering jadi saksi tawa, pelukan, juga air mata. Aku menarik napas dalam. Dalam hidup, kadang orang yang paling kita cintai justru yang paling menyakiti. Bayu adalah buktinya. Lelaki yang dulu kuangkat derajatnya, kubantu menggapai mimpi, ternyata menanam duri dalam dagingku. Namun aku bersyukur masih diberi kekuatan untuk bangkit dan mengambil keputusan tegas. Kalau aku dulu memilih memaafkan, mungkin sampai sekarang hidupku tetap tersiksa dalam kebohongan. Sekarang, walau jalanku berat, setidaknya aku berjalan dengan kepala tegak. Keesokan paginya, aku dan Arga sarapan bersama. Di meja makan itu, biasanya dulu ada Bayu. Tapi kini hanya kami berdua, dan anehnya, justru terasa lebih damai. Arga menatapku sambil mengunyah roti. Bunda, nanti kalau Arga udah besar, Arga mau bangunin Bunda pagi-pagi terus bikinin teh. Biar Bunda senang. Aku tertawa kecil, menatap matanya yang berbinar. Bunda udah senang banget kok punya Arga. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidup Bunda. Dia langsung memelukku erat, pipinya menempel di dadaku. Arga juga sayang Bunda banget. Dalam pelukan kecilnya, aku merasa semua luka lama mulai sembuh. Luka itu mungkin akan meninggalkan bekas selamanya, tapi tidak akan lagi berdarah. Aku menatap keluar jendela. Matahari pagi menyinari taman kecil kami. Bunga-bunga yang dulu kutanam bersama Bayu kini bermekaran dengan indahnya. Tapi aku tidak lagi melihatnya sebagai kenangan bersama dia, melainkan sebagai simbol bahwa hidup akan terus tumbuh, terus bersemi, meski sempat dipangkas badai. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, mulai hari ini, aku akan menjalani hari-hari ke depan dengan lebih kuat.
Demi diriku, dan demi anakku tercinta. Musim hujan mulai datang. Setiap pagi, aku selalu mengecek halaman rumah agar tidak tergenang air. Aku sibuk memastikan got bersih, atap tidak bocor. Rutinitas kecil itu entah mengapa membuatku merasa hidup. Seakan semua yang kupelihara di rumah ini menjadi simbol bagaimana aku kini memelihara hidupku sendiri, tak ingin ada yang rusak, tak ingin ada yang bocor lagi oleh air mata sia-sia. Arga tumbuh semakin lincah. Usianya sudah hampir 7 tahun. Dia mulai sering bercerita tentang teman-teman barunya di sekolah, guru favoritnya, juga tentang cita-citanya kelak. Bunda, nanti Arga mau jadi dokter. Biar bisa sembuhin Bunda kalau sakit, katanya suatu malam sambil rebahan di pangkuanku. Aku mengelus rambutnya lembut. Bunda nggak apa-apa kok, sayang. Sehat terus karena punya Arga? Tapi kalau Arga mau jadi dokter, Bunda bangga sekali. Matanya berbinar. Pelukan kecil nyarat. Dalam detik itu, aku merasa semua luka masa lalu tak berarti lagi dibandingkan anak ini. Di tengah kesibukanku mengurus kantor, kabar tentang Bayu dan Sari terus berhembus. Entah kenapa selalu saja ada orang yang merasa perlu mengabarkan keadaannya padaku, mungkin karena dulu kami pasangan yang tampak harmonis, sehingga kejatuhan Bayu menjadi bahan bisik-bisik lingkungan. Ada yang bilang Bayu kini bekerja menjadi supir lepas antar kota. Kadang dia harus tidur di terminal menunggu penumpang. Sari pun semakin kurus, katanya sering sakit-sakitan, sementara Lala tumbuh tanpa banyak perhatian. Suatu hari, Rangga datang ke rumah membawakan beberapa berkas laporan audit keuangan. Setelah urusan kantor selesai, dia duduk di ruang tamu, meminum teh buatanku. Wajahnya terlihat ragu. Ada apa? Tanyaku akhirnya. Rangga menatapku serius. Kamu siap dengar kabar soal Bayu? Aku menarik napas pelan, menegakkan punggung. Aku sudah siap apa saja, Rangga. Rangga mengusap dagunya. Aku dapat kabar dari temanku di lembaga pembiayaan, Bayu terlilit utang rentenir. Katanya untuk biaya berobat Sari sama sekolah Lala. Mereka terancam diusir dari kontrakan. Bahkan motor tua mereka mau disita. Sesaat ada rasa simpati yang menyesak di dada. Tapi kemudian aku menutup mata, menenangkan diri, menolak rasa kasihan itu berkembang jadi kelemahan. Itu konsekuensi pilihan hidup mereka. Aku nggak bisa lagi ikut campur. Kalau aku terus membantu, mereka nggak akan belajar apapun, kataku akhirnya. Rangga mengangguk setuju. Betul, Kak. Kalau kakak lembek lagi, nanti mereka akan terus mengandalkan kakak. Dalam hati aku sadar, rasa iba adalah jebakan. Dulu, aku sudah terjebak terlalu lama dalam cinta dan belas kasihan, hingga dibutakan oleh semua kebohongan Bayu. Sekarang saatnya aku belajar menomorsatukan diriku sendiri. Beberapa minggu berlalu. Hujan deras turun hampir setiap sore. Pada suatu sore saat aku baru pulang dari kantor, mobilku berhenti di depan gerbang rumah. Aku turun sambil membawa tas kerja, ketika tiba-tiba aku dengar suara seseorang memanggil. Ratih? Ratih, tunggu. Aku menoleh. Di bawah payung usang, berdiri Bayu. Pakaian yang dikenakannya basah sebagian, wajahnya pucat dan lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Di sampingnya berdiri Lala, menggenggam tangan ayahnya erat-erat sambil memeluk boneka lusuh. Bayu berjalan mendekat dengan langkah ragu. Ratih, aku nggak mau ngerepotin kamu. Tapi Lala sakit. Sari juga makin parah. Tolonglah, meski cuma buat biaya berobat anakku. Lala menatapku dengan mata polos yang basah. Dadaku seperti diremas. Aku melihat sekilas bagaimana Arga pasti akan merasakan hal sama kalau dia di posisi anak ini. Aku menarik napas dalam, mencoba menata kata. Bayu, kamu tahu kan semua ini terjadi karena pilihanmu sendiri? Kamu yang memutuskan selingkuh, membangun rumah tangga lain pakai uangku, menghancurkan semua kepercayaan. Kamu kira aku bisa terus-terusan menambal kerusakan yang kamu buat? Bayu menunduk, suaranya gemetar. Aku tahu aku nyesel banget. Tapi Lala nggak salah, Tih. Dia anak kecil. Dia butuh obat. Aku menatap Lala yang hanya diam memegangi bonekanya. Matanya merah, pipinya sedikit bengkak, entah karena menangis atau sakit. Aku tidak tega. Demi anak itu, aku akhirnya menghela napas berat. Aku akan transfer sedikit uang,
hanya untuk keperluan berobat Lala. Setelah itu, jangan pernah datang lagi ke rumahku. Jangan ganggu aku dan Arga. Kita sudah selesai. Bayu meneteskan air mata, mengangguk berkali-kali. Terima kasih banget, Ratih. Aku janji nggak akan ganggu kalian lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku masuk ke rumah, membiarkan Bayu dan Lala berdiri di bawah hujan. Dari balik kaca jendela, kulihat Bayu menggenggam erat tangan putrinya, mengusap kepalanya penuh sayang. Sakit sekali rasanya melihat itu, mengingat dulu Bayu juga sering seperti itu pada Arga. Malamnya, setelah Arga tidur, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Kutatap foto-foto lama yang masih terpasang di dinding. Ada foto saat Arga baru lahir, saat ulang tahunnya yang kedua, saat kami liburan ke pantai. Di foto-foto itu, senyumku begitu lebar, begitu percaya diri bahwa rumah tanggaku sempurna. Aku meneteskan air mata, lalu cepat-cepat menyekanya. Aku nggak mau nangis lagi, bisikku pada diri sendiri. Lalu perlahan, satu persatu foto Bayu yang masih tergantung di sana ku lepas. Kutumpuk di dalam kardus, kusimpan jauh di gudang. Foto Arga tetap kutata di rak, menemaniku. Ini rumahku, dan aku mau mengisinya hanya dengan hal-hal yang membuatku tenang. Beberapa bulan kemudian, hidupku mulai benar-benar stabil. Usaha kulinerku berkembang pesat, membuka cabang kedua. Perusahaan utama yang kutangani bersama Rangga pun makin maju. Bahkan aku baru saja mendapat penghargaan dari Asosiasi Pengusaha Daerah. Hari itu, Rangga datang ke rumah membawakan buket bunga. Selamat ya Kak Ratih, perusahaan kita masuk 10 besar paling cepat berkembang tahun ini, katanya bangga. Aku tertawa kecil, menerima buket itu. Kalau nggak ada kamu, mana bisa? Kita sama-sama berjuang. Malamnya, saat Arga sudah tidur, aku duduk di balkon menatap langit penuh bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku terasa benar-benar ringan. Luka yang dulu begitu menganga perlahan menutup, meninggalkan bekas, tapi sudah tidak nyeri lagi. Aku menegakkan kepala, meresapi sejuknya angin malam. Dalam hati aku mengucap syukur. Tuhan sudah menunjukkan bahwa seberat apapun badai, aku bisa melewatinya. Dan Dia tak pernah benar-benar meninggalkanku. Suatu sore saat aku dan Arga sedang jalan-jalan ke toko buku, aku tak sengaja bertemu dengan Sari dan Lala. Mereka tampak jauh lebih kurus. Lala menatapku lama, lalu menarik tangan ibunya. Sari hanya menunduk malu, menarik Lala pergi cepat-cepat. Ada rasa pilu, tapi juga lega. Mereka kini berjalan di jalur yang harus mereka jalani sendiri, tanpa lagi menghisap tenagaku. Aku berdoa dalam hati agar Lala tetap sehat, meski aku tak bisa lagi terlibat dalam hidup mereka. Sesampai di rumah, Arga memeluk pinggangku. Bunda capek? Arga pijitinnya. Aku tertawa, memegang kedua tangannya. Bunda nggak capek kok sayang. Bunda senang bisa seharian sama Arga. Dia tersenyum lebar, lalu berlari mengambil mainan mobil-mobilannya. Dalam tawa Arga, aku menemukan kembali arti kebahagiaan yang sederhana. Tak perlu rumah tangga pura-pura, tak perlu pria yang berkhianat. Cukup aku, Arga, dan orang-orang yang benar-benar tulus menyayangiku. Malam itu sebelum tidur, aku menulis di jurnal pribadiku. Hidup tidak selalu adil. Orang yang paling kita cintai bisa jadi orang yang paling melukai kita. Tapi luka itu tidak harus memenjarakan kita selamanya. Kita boleh sakit, boleh jatuh, tapi kita harus bangkit lagi, demi diri kita sendiri, demi anak-anak kita. Dan pada akhirnya, kita akan bahagia dengan cara kita sendiri. Kututup jurnal itu dengan senyum. Kutatap Arga yang sudah pulas di sampingku. Dia adalah alasanku bertahan, alasanku untuk terus kuat. Dan aku janji pada diri sendiri, tak akan ada lagi lelaki manapun yang boleh menodai ketenangan kami. Hidupku bersama Arga mulai terasa benar-benar stabil. Tiap pagi kami sarapan bersama, tertawa ringan tentang hal-hal kecil. Arga yang kini duduk di kelas 2 SD semakin pintar dan ceria. Rumah ini terasa hangat. Luka masa lalu sudah seperti bekas sayatan lama, kadang terasa ketika disentuh, tapi tidak lagi mengucurkan darah. Bisnis kuliner yang kugarap sejak 2 tahun lalu juga berkembang pesat. Cabangnya sudah 3, dan tiap akhir pekan aku menyempatkan keliling untuk mengecek langsung.
Aku menikmati rasanya kembali aktif, bukan hanya duduk di balik meja kantor perusahaan. Ada kesenangan tersendiri menyapa karyawan, mencicipi menu baru, dan melihat pelanggan puas makan masakanku. Suatu hari, Rangga mengajakku menghadiri gala dinner Asosiasi Pengusaha Regional di Hotel Bintang 5. Awalnya aku menolak, trauma akan acara formal yang kadang memamerkan pasangan. Aku takut merasa kembali sendirian, dibanding-bandingkan. Namun Rangga meyakinkanku. Kamu nggak sendiri, Kak. Kamu datang sebagai dirimu sendiri, pemilik usaha kuliner yang sedang naik daun, CEO yang mandiri. Dan kamu nggak perlu minder. Justru kamu contoh nyata perempuan hebat, ujarnya sambil tersenyum meyakinkan. Akhirnya aku mengalah. Malam itu, aku mengenakan gaun warna hijau zamrud sederhana namun elegan. Rambutku disanggul modern. Saat bercermin, aku hampir tak mengenali wanita di kaca itu. Wajahnya tampak tenang, matanya berbinar. Bukan lagi Ratih yang dulunya mudah menangis karena suami. Di ballroom hotel, aku duduk satu meja dengan beberapa pengusaha makanan dan salah satunya seorang konsultan bisnis restoran ternama bernama Reza. Dia tampak berusia awal 40-an, berkacamata, berwajah ramah dan humoris. Obrolan kami mengalir ringan, tentang tren kuliner fusion, tentang digital marketing, hingga tentang passion orang Indonesia pada makan enak. Aku sering dengar resto Ibu Ratih diulas food vlogger. Nggak nyangka ketemu pemiliknya langsung di sini, katanya sambil tertawa. Ternyata orangnya ramah dan down to earth sekali. Aku tersenyum canggung. Ah, biasa saja Pak. Saya cuma beruntung punya tim yang bagus. Reza mengangkat gelasnya. Beruntung itu rezeki, tapi sampai titik ini, pasti karena kerja keras. Salut. Selepas acara, kami tukar kartu nama. Awalnya aku mengira hanya basa-basi bisnis. Tapi beberapa hari kemudian, Reza menghubungiku. Dia menawarkan kerjasama membangun konsep resto fine dining yang memadukan masakan tradisional dengan sentuhan modern, modalnya akan ditanggung investornya di Singapura. Aku tertegun membaca proposal yang dia kirim via email. Nominalnya besar sekali. Tapi lebih dari itu, aku merasa tertantang. Bayangan tentang Ratih yang dulu hanya ibu rumah tangga mengurus suami dan anak, langsung buyar. Kini aku berdiri sebagai sosok independen, dilirik bukan karena siapa suamiku, tapi karena hasil kerjaku sendiri. Kami pun mulai sering bertemu untuk diskusi. Setiap kali meeting, Reza selalu menanyakan kabarku dan Arga. Kadang dia membawakan oleh-oleh kecil untuk Arga, robot mainan, atau buku cerita. Awalnya aku sempat menjaga jarak. Luka pengkhianatan Bayu masih meninggalkan tembok tinggi dalam hatiku. Tapi perlahan, Reza menunjukkan kesabarannya. Suatu hari dia mengantarku pulang dari site visit ruko yang akan kami kontrak. Saat berhenti di depan pagar rumah, dia menoleh padaku dengan tatapan yang hangat. Boleh aku jujur, katanya tiba-tiba. Aku terdiam, menatapnya waspada. Soal apa? Soal kamu. Awalnya aku hanya kagum sama profesionalismu. Tapi makin lama, aku juga kagum sama keteguhanmu sebagai seorang perempuan, seorang ibu. Dan, rasanya aku pengen lebih kenal kamu, nggak cuma urusan bisnis. Aku tercekat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, jantungku berdebar bukan karena takut, tapi gugup seperti anak remaja. Namun refleks pertahananku muncul. Reza, aku baru saja menata hidupku lagi. Aku belum siap memikirkan hubungan seperti itu, kataku jujur. Dia tersenyum lembut. Enggak apa-apa. Aku akan tunggu. Kalau nanti kamu siap, beri aku kesempatan. Tapi kalau enggak pun, kita tetap bisa kerja sama profesional. Aku masuk rumah dengan perasaan campur aduk. Malam itu aku duduk lama di ruang tamu, memandangi Arga yang tertidur di sofa usai belajar. Rasanya semua terlalu cepat. Namun ketika ku tatap wajah polos anakku, aku sadar, tak ada yang salah dengan membuka lembaran baru selama aku tetap mengutamakan Arga. Keesokan harinya, aku kembali fokus pada bisnis. Proposal final dengan Reza diteken. Kami resmi menjadi mitra dalam usaha resto baru. Aku sibuk mengurus interior, konsep plating, dan memilih chef tamu dari luar negeri. Rasanya hidupku sangat berbeda dibandingkan 5 tahun lalu saat hanya memikirkan belanja bulanan dan menyiapkan baju kerja Bayu. Suatu siang,
Saat meninjau lokasi renovasi resto, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya berat, pelan. Ratih, ini aku, Bayu. Tubuhku refleks menegang. Ada apa lagi? Dia terdengar sangat lelah. Aku cuma mau bilang maaf. Semua kesalahan masa lalu terus menghantui aku. Hidupku berantakan. Sari sekarang opname di rumah sakit, Lala tinggal sementara sama kerabat. Aku kerja serabutan, kadang gak makan 2 hari. Tapi aku sadar, semua ini balasan dari Tuhan atas apa yang dulu kulakukan ke kamu. Aku menggigit bibir. Dadaku terasa sesak. Namun aku memaksakan diri tetap tegar. Semoga kamu bisa belajar dari semua ini, Mas. Jangan salahkan siapa-siapa, hadapi konsekuensinya. Dan jangan hubungi aku lagi. Fokuslah memperbaiki hidupmu sendiri. Bayu terdiam lama. Lalu dia menghela napas. Ratih, kamu wanita paling hebat yang pernah aku kenal. Semoga kamu bahagia. Sambungan telepon terputus. Aku memejamkan mata, membiarkan setitik air mata jatuh. Bukan lagi air mata kehilangan, tapi semacam belas kasihan pada lelaki yang dulu begitu kucintai namun hancur oleh keserakahannya sendiri. Beberapa minggu berlalu. Hari pembukaan resto baru kami tiba. Malam itu ramai sekali. Undangan dari kalangan artis kuliner, food blogger ternama, hingga pejabat kota hadir. Aku mengenakan gaun batik kontemporer, berdiri di samping Reza saat menggunting pita. Selamat ya, Bu Ratih. Ini bukan cuma resto baru, tapi awal baru buat hidupmu, kata Reza sambil menatapku dalam. Aku mengangguk, menahan haru. Iya, terima kasih sudah meyakinkan aku bahwa aku bisa. Setelah acara peresmian selesai, Reza menawariku menari pelan di sudut ruangan. Kami bergurau, tertawa ringan, untuk pertama kalinya sejak lama aku membiarkan diriku bahagia tanpa rasa takut. Malam itu sebelum tidur, Arga memelukku. Bunda kelihatan cantik banget hari ini. Bunda juga kelihatan senang. Aku mencium keningnya. Iya sayang, Bunda senang. Karena Arga selalu sama Bunda. Dia tersenyum lebar. Kalau nanti Bunda nikah lagi, Arga tetap boleh tidur sama Bunda kan? Aku terkekeh. Siapa bilang Bunda mau nikah lagi? Lagian, kalaupun Bunda nanti punya teman dekat, Arga tetap nomor 1 di hati Bunda. Arga menepuk dada bangga. Yei, Arga selalu jagain Bunda. Beberapa hari setelahnya, aku dan Reza makan siang di resto baru kami, duduk di meja paling pojok. Dia menatapku dengan senyum tenang. Kamu tahu, Ratih, aku nggak cuma mau jadi partner bisnismu. Tapi aku juga mau jadi orang yang bisa bikin kamu ketawa lagi, percaya lagi sama cinta. Aku terdiam lama, menatap matanya yang jujur. Dulu, kalimat semacam itu hanya membuatku takut. Sekarang, entah kenapa, rasanya lebih hangat daripada menakutkan. Aku menghela napas, lalu berkata pelan, aku belum bisa janji apa-apa. Tapi kalau kamu sabar, kita bisa mulai pelan-pelan. Reza menggenggam tanganku di atas meja. Aku sabar, dan aku janji nggak akan pernah berhenti bikin kamu merasa dihargai. Untuk pertama kalinya, hatiku berdebar bukan karena khawatir, melainkan karena harapan. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menulis lagi di jurnal pribadiku. Dulu aku pikir hancurnya pernikahan adalah akhir segalanya. Tapi ternyata, itu adalah cara Tuhan menyiapkan jalan baru, jalan yang mungkin lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Aku akan tetap berjalan perlahan. Demi Arga, demi diriku sendiri, dan mungkin kalau nanti benar-benar tiba saatnya, demi seseorang yang baru. Kututup buku itu dengan senyum kecil. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip indah. Hidupku memang tak sempurna, tapi kini aku tahu, luka bisa sembuh dan hati bisa kembali mekar, asal diberi waktu dan kesempatan. Tahun-tahun berlalu lebih cepat daripada yang pernah kubayangkan. Rasanya baru kemarin aku memeluk Arga kecil yang menangis menanyakan kenapa ayahnya tidak lagi tinggal bersama kami. Kini, dia berdiri di hadapanku dengan seragam putih biru, menata dasinya sambil tersenyum lebar. Bunda, Arga udah besar kan? Nggak usah lagi Bunda antar sampai kelas, malu sama teman-teman, katanya sambil merapikan tasnya. Aku tertawa pelan, menepuk bahunya yang mulai bidang. Iya deh,
Calon dokter Bunda. Tapi nanti sore pulangnya barengnya, kita makan bakso langganan Arga. Wajahnya langsung berbinar. Siap, bundaku tercantik. Sungguh, setiap detik menyaksikan dia tumbuh adalah hadiah terindah. Walau dulu hidup kami sempat seperti kapal karam, Arga membuatku terus mengayuh. Dan hari ini, melihat dia tumbuh sehat, ceria, dan penuh kasih sayang, aku merasa semua perjuangan itu terbayar lunas. Bisnis resto yang kumiliki bersama Reza semakin berkembang. Kami bahkan sudah punya 4 cabang, satu di antaranya baru saja dibuka di Bandung. Aku sering bolak-balik ke sana, memimpin langsung pembukaan outlet baru. Orang-orang memanggilku, Bu Ratih, dengan hormat. Bukan lagi sekadar istri seseorang, melainkan perempuan yang berdiri atas namanya sendiri. Reza masih setia mendampingiku. Kami tak terburu-buru memberi label apapun pada hubungan kami. Semua berjalan natural. Dia tahu betul bahwa hatiku dulu pernah remuk dan kini masih belajar utuh lagi. Suatu malam, setelah acara pembukaan resto di Bandung, kami duduk berdua di teras hotel. Reza memandangku lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Ratih, kamu sudah jauh melampaui semua perempuan yang pernah kutemui. Bukan karena bisnismu sukses, tapi karena kamu berhasil memaafkan hidup." Aku menoleh, menatap matanya. Aku belajar, Reza. Belajar berdamai. Bukan memaafkan Bayu sepenuhnya, tapi memaafkan diriku sendiri karena dulu begitu bodoh mencintainya tanpa syarat. Reza menggenggam tanganku lembut. Dan sekarang kamu tahu, mencintai itu boleh, tapi harus tetap pakai logika. Aku tersenyum kecil. Iya. Dan kamu sabar banget, nunggu aku siap. Dia hanya mengangguk pelan. Karena aku nggak mau buru-buru. Aku mau kamu benar-benar bahagia dulu, biar nanti kalau kita jalan bareng, kita sama-sama utuh. Hubungan kami akhirnya pelan-pelan menjadi lebih dekat. Reza mulai sering menghabiskan akhir pekan bersama aku dan Arga. Mereka berdua akrab sekali, kadang main bola di taman kompleks sampai sama-sama kotor penuh tanah. Arga sering tertawa lepas, memanggil Reza, Om Reza, dengan antusias. Aku yang awalnya khawatir Arga akan menolak, justru terharu melihat anakku begitu mudah menerima Reza. Suatu malam saat menemaninya belajar IPA, dia berkata, "Bunda, Om Reza orang baik ya? Kalau nanti Bunda nikah sama Om Reza, Arga boleh tetap tidur di kamar Bunda kan?" Aku tertawa sambil mencubit pipinya. "Boleh dong. Bunda nggak akan pernah ninggalin Arga." Dia tersenyum puas, lalu melanjutkan menulis rumus-rumus fotosintesis. Hati kecilku hangat. Aku tahu jalanku menuju cinta kedua tidak akan segan mudah, tapi setidaknya aku tak lagi berjalan sendiri. Di sisi lain, kabar tentang Bayu kadang masih sampai padaku. Lewat orang-orang, kudengar Sari akhirnya meninggal karena komplikasi paru-paru. Bayu kini bekerja sebagai sopir truk lintas provinsi. Lala tinggal bersama keluarga jauh Sari, entah bagaimana nasibnya. Awalnya aku sempat merasa harus berbuat sesuatu. Tapi Rangga mengingatkanku dengan bijak. "Kamu udah cukup melakukan segalanya dulu, Kak. Kalau sekarang kamu terus campur tangan, kamu nggak akan pernah benar-benar lepas dari masa lalu." Dan aku sadar, Rangga benar. Aku telah membayar lebih dari cukup. Menyelamatkan mereka berarti membiarkan luka lama terus terbuka. Aku memilih untuk menutupnya, merawat bekasnya dengan sabar, sampai akhirnya benar-benar sembuh. Hingga suatu hari, di ulang tahunku yang ke-40, Reza menyiapkan kejutan kecil di resto pusat. Saat lampu diredupkan, muncul Arga membawa kue bertuliskan, "Selamat ulang tahun Bunda. We love you." Aku tak kuasa menahan air mata. Reza lalu berdiri di sampingku, menatapku penuh rasa sayang. "Ratih, aku tahu kamu sudah berjalan sangat jauh. Kamu jatuh, bangkit lagi. Dan aku ingin menemanimu berjalan lebih jauh lagi. Maukah kamu memberiku kesempatan jadi rumah untukmu dan Arga?" Hatiku berdegup kencang. Di balik semua takut, aku sadar, aku tak lagi ingin bersembunyi. Luka itu sudah cukup waktu untuk sembuh. Dan kini aku ingin menjemput kebahagiaan baru. Aku mengangguk, tersenyum di sela air mata. "Iya, Reza, kita coba sama-sama, pelan-pelan. Aku nggak mau terburu-buru, tapi aku mau coba."
Reza menarikku dalam pelukannya, sementara Arga bertepuk tangan riang. Malam itu kami makan malam bertiga. Rasanya begitu damai, seolah Tuhan sedang mengusap punggungku dan berkata, "Sudah cukup kamu berjuang sendiri, sekarang biarkan dirimu dicintai." Beberapa bulan setelahnya, kami menggelar acara syukuran kecil di rumah, memperkenalkan Reza secara resmi pada keluarga besarku. Semua menyambut hangat. Rangga yang paling senang, menepuk bahu Reza sambil berkata, "Jaga kakak saya baik-baik. Dia udah banyak luka. Jangan nambahin." Reza tertawa dan mengangguk mantap. "Tenang, Mas Rangga. Saya sayang sama dia dan Arga. Saya janji nggak akan bikin mereka nangis lagi." Ibuku yang dulu sempat trauma melihat rumah tanggaku hancur, kini tampak lega. "Kalau Ratih sudah siap, Ibu restu. Yang penting kamu bahagia." Beberapa waktu kemudian, Reza resmi melamarku. Kami hanya menggelar akad sederhana di rumah, dihadiri keluarga inti dan sahabat terdekat. Tak ada pesta megah, tak ada tamu ratusan orang. Tapi suasana hangatnya melimpah. Aku mengenakan kebaya putih, Arga berdiri di sampingku, tampak gagah dengan setelan batiknya. Saat ijab kabul, aku menggenggam tangan Arga erat. Dia menatapku sambil tersenyum bangga, seakan berkata, "Akhirnya Bunda nggak sendiri lagi." Malam pertama setelah resmi menjadi istri Reza, aku duduk berdua dengannya di ruang keluarga. Kami minum teh hangat sambil memandangi Arga yang sudah tidur. Reza meraih tanganku. "Aku nggak janji hidup kita selalu mulus, Ratih. Tapi aku janji, apapun yang terjadi, kamu nggak akan menghadapinya sendiri lagi." Aku menatapnya lama. Itu saja sudah lebih dari cukup. Kami saling berpelukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seluruh tubuhku benar-benar rileks. Tak ada lagi kecemasan, tak ada rasa takut dikhianati, tak ada luka yang menganga. Hanya ada hangatnya kasih. Setahun berlalu, hidup kami bertiga berjalan tenang. Arga semakin tinggi, kini sudah SMP, aktif ikut ekskul basket. Dia makin dekat dengan Reza, sering curhat hal-hal remaja yang kadang dia sembunyikan dariku. Aku senang melihat hubungan mereka. Reza tidak berusaha menggantikan sosok ayah biologis Arga, tapi menjadi pendamping bijak yang selalu ada. Pada suatu sore, kami duduk di taman belakang rumah. Arga menendang bola, lalu berhenti dan menatap kami. "Om, sekarang ayah Reza, makasih ya udah jagain Bunda sama Arga." Reza tersenyum, menepuk bahunya. "Sama-sama. Kamu anak hebat. Ayah bangga sama kamu." Arga lalu berlari lagi mengejar bolanya. Aku menatap Reza, mata kami bertemu dalam tatapan penuh rasa syukur. Malamnya, aku menulis di jurnal kecil yang dulu selalu menemani masa-masa gelapku. Hidup ini sungguh tak terduga. Dulu aku kira saat Bayu mengkhianatiku, duniamu runtuh selamanya. Ternyata tidak. Ternyata di balik semua air mata, Tuhan menyiapkan jalan yang lebih baik, orang-orang yang lebih tulus. Kini aku mengerti, luka bukan untuk disesali, tapi untuk diajarkan cara menghargai kebahagiaan ketika akhirnya datang lagi. Kututup buku itu, memeluknya ke dada. Lalu aku melangkah ke kamar, melihat Reza dan Arga sudah tertidur. Hatiku penuh cinta. Aku merangkak naik ke tempat tidur, menatap wajah mereka dalam gelap. Terima kasih Tuhan, sudah memberiku kesempatan kedua untuk bahagia. Terima kasih karena kau ajarkan aku menjadi perempuan yang kuat. Dan terima kasih kau kirimkan seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena masa laluku, tapi karena aku yang sekarang. Dalam hening malam, aku memejamkan mata dengan senyum tulus. Akhirnya, semua luka benar-benar sembuh. Dan hidupku, hidup kami, siap berjalan maju, menyongsong hari-hari penuh cinta yang tak lagi terselubung dusta.